Di DPRD Provinsi sendiri ada sekitar 200 lebih pasukan, dan di DPRD Kota ini ada juga 130 pasukan lebih. Namun demikian, karena massa yang semakin banyak dan memang target mereka pada saat itu adalah polisi, gitu ya. Mereka mencari polisi-polisi berseragam, sehingga polisi-polisi berseragam lebih tidak berada di tempat dan menjauh dari tempat tersebut. Ya, karena memang targetnya polisi, bukan lagi unjuk rasa biasa. Ini pihak-pihak yang perusuh ini datang ke sana untuk mencari polisi. Dan massa jumlahnya cukup besar, sekitar kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang di satu titik ya. Di DPRD Provinsi ada sekitar 2.000, di DPRD Kota juga sekitar 3.000-an begitu. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin rekan-rekan melihat tidak terlihat pasukan kami di sana karena memang sudah menjadi target. Sehingga pada waktu itu kami lintas ganti meminta bantuan dari TNI untuk datang ke sana. Namun demikian memang TNI yang menuju ke sana pada saat itu juga sudah terhalang oleh massa ya. Jadi tidak ada tidak ada yang bisa membantu untuk membuka jalan, termasuk damkar pada waktu itu ya. Damkar pada waktu itu tidak bisa jalan karena memang dihalangi. Ini katanya memang sengaja dihalangi oleh massa supaya tidak bisa sampai ke tempat. Ya, jadi sampai dengan sekarang pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Jadi tidak berhenti di sini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan, nanti akan kita sampaikan kembali. Ya, kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda pun nanti akan kita sampaikan. Ya itu, kalau udah tahu kelompok atau orang berarti saya sudah tahu. Ini masih melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, bukti yang kepolisian untuk membuktikan pelaku pembakaran, apakah sosial media, video, atau rekaman CCTV seperti apa? Dua-duanya kita pakai. Tadi kita sampaikan ada flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Ya, terima kasih. Ya, kemungkinan bertambah karena sampai sekarang kita tetap mengembangkan kasus ini sampai nanti kita bisa lebih siapa, kalau memang ada aktor intelektualnya kita bisa dapatkan, termasuk juga tersangkanya nanti kemungkinan bisa bertambah. Ya, di sini ada pasal 480 juga termasuk penadahnya, kemudian hasil penjarahannya ada kolkas, kemudian masih ada beberapa barang bukti yang masih ada di Polrestabes. Tidak bisa kita bawa sini karena mobil dan mobilnya juga penuh di atasnya. Masih ada. Terima kasih. Yang lain? Tentang pengeroyokan, sekarang pihak kepolisian, baik itu oleh Polda maupun Polrestabes, kita masih mengumpulkan data-data dan juga mencari saksi-saksi yang kemungkinan bisa kita manfaatkan untuk mengungkap kasus itu. Nah, untuk itu saya himbau kepada seluruh masyarakat, baik yang sekarang ada di Makassar atau di luar Makassar, kalau memang ada informasi terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang kemarin menjadi korban pengeroyokan, saya harapkan untuk bisa memberikan informasi, membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengungkap kasus ini. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh Polda Sulawesi Selatan terkait dengan kasus pembakaran gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar yang terjadi pada hari Jumat pada pekan lalu.
di mana pihak dari kepolisian menetapkan 15 tersangka atas kasus pengerusakan dan juga pembakaran gedung DPRD Sulsel dan Makassar. Terdiri dari 10 dewasa dan juga 5 anak. Ini akan dikenakan sejumlah pasal seperti pasal 170 kekerasan bersama dengan terhadap orang dan juga barang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, dan juga ada pasal 363, 187 serta 160 KUHP dengan hukuman penjara dari 4 tahun hingga 12 tahun dan juga denda 500 juta rupiah. Ada sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, diantaranya seperti flash disk yang berisikan foto serta saat kejadian, kemudian juga ada batu untuk pelemparan dan juga alat lain seperti alat komunikasi handphone, rekaman CCTV di kantor Provinsi Sulawesi Selatan, hingga sepeda motor dan juga mobil hasil curian dari para pendemo ketika melakukan aksi pembakaran di hari Jumat Agustus pekan lalu. Ya, pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan terkait dengan salah satu pertanyaan dari media terkait dugaan adanya pihak yang menjadi aktor intelektual dari kericuhan seperti pembakaran yang terjadi di kantor DPRD ini, dan jawaban atau respons dari pihak Kabid Humas ini sampai dengan saat ini polisi masih akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya pihak-pihak lain yang kemudian mendorong terjadinya aksi kerusuhan di Sulawesi Selatan. Dan selain itu, pemirsa, dari pihak Polda Sulawesi Selatan ini juga menyampaikan bahwa untuk jumlah tersangka ini masih akan ada kemungkinan bertambah karena proses penyidikan ataupun pendalaman terkait dengan perkara ini masih terus berlanjut. Dan bukan hanya di wilayah kota Makassar, tetapi juga dari pihak kepolisian ini sebelumnya telah mengamankan ada 2 orang terkait dengan kericuhan di kantor DPRD Palopo, di mana para pelaku tersebut juga telah diamankan di Polda Sulawesi Selatan. Dan untuk kronologi singkat pemirsa, di Makassar demonstrasi terjadi pada hari Jumat 29 Agustus 2025 sejak siang hari di sejumlah titik, dan demo awalnya berlangsung kondusif hingga sore hari. Namun memasuki pukul 20 waktu Indonesia Tengah, massa mulai melakukan aksi pembakaran. Awalnya pembakaran dilakukan untuk sejumlah sepeda motor di depan gedung DPRD Makassar. Kemudian aksi pembakaran ini juga menyebar ke sejumlah mobil-mobil yang terparkir di halaman gedung DPRD Makassar dan juga lanjut membakar bagian depan gedung dan juga mengakibatkan 3 orang tewas di gedung DPRD Makassar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.